Matius 5 ayat yang ke-9. Kita akan bacakan secara bersama-sama dan semangat. Amin. Amin. 2, 3, ya. Berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, yang disebut berbahagia bukan karena kita punya materi yang banyak, bukan karena kita punya harta yang banyak. Firman Tuhan tidak pernah mencatat berbahagialah jikalau engkau punya harta yang banyak dan tidak pernah habis-habisnya selama 7 turunan. Tidak pernah, saudara. Tetapi justru firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ini sungguh luar biasa. Oleh sebab itu saya sangat merindukan bahwa ini akan selesai khotbah siri ini. Dan pada ayat yang ke-9 ini, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi yang disebut berbahagia itu bukan karena harta kekayaan, bukan juga karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena juga karena dia sudah menempuh studi yang sangat tinggi, S1, S2, S3, S-teler. Bukan juga karena dia sudah punya pangkat bintang, bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bintang 7, puyur, cap kaki 3. Ada banyak orang yang memiliki jabatan, pangkat yang tinggi, tetapi ketika salah menggunakannya, hidupnya tidak damai. Akhir-akhir ini kita dengar, ya sudah hampir 3 bulan lebih, seseorang yang punya bintang 7 mendelegasikan, karena dia memiliki pangkat yang tinggi, mendelegasikan prajurit untuk menghilangkan nyawa orang lain. Akhirnya pangkat bintang 7-nya pun semuanya berguguran dari langit. Itu artinya apa? Tidak menjadi jaminan kalau kita punya pangkat tinggi akan membawa damai. Tidak jaminan kalau kita punya harta akan membawa damai. Tidak jaminan kalau wajahmu ganteng, cantik-cantik, imut-imut sampai amin-amin akan membawa damai. Belum tentu. Bisa saja kalau orang cewek-cewek yang cantik, kalau berjalan di tempat-tempat yang sunyi, takut, justru tidak mau damai. Kenapa? Karena takut digangguin. Berarti kalau sebaliknya, dia gak takut, karena tidak ada yang gangguin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, harta yang kita miliki, wajah paras, ganteng cantik yang kita miliki, itu sementara. Harta kita sementara. 70. Kalau kuat 80. Kalau kuat, kalau udah loyo, belum 70 udah loyo, belum 80 udah letoy, udah keok. Banyak orang belum 70 aja jalannya udah kayak robot, sakit stroke, mulutnya udah peot, stroke, nggak bisa jalan lagi, stroke. Belum 70. Dulu waktu muda gagah, dari adik Rai, abang Rai, sampai kakak Rai. Tujuh puluh peot. Karena tidak ada yang abadi. Sebentar saja, saudara. Sekarang wajah anak-anak remaja begini nih, ini lagi berkembang-kembangnya. Kalau pergi ke taman, bunga yang sedang merekah. Nanti umur sudah mulai, kayak saya udah mulai nih ya, udah mulai ada keriput-keriputnya. Kita sudah mulai nih saya. Untung saya diet, jadi orang terkecoh.
Ya, ini mahasiswa lah, ini mahasiswa atau Pak Jun gitu. Muji diri. Siapa lagi yang muji? Puji Tuhan. Kalau enggak, wah bahaya saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang damai bukan berbicara tentang harta atau hal-hal yang berbau fisik, bukan, materi, bukan. Itu hanya sementara. Tapi berbicara tentang kebahagiaan dan kedamaian itu apa sih? Apa yang disebut dengan kedamaian itu? Di dalam konteks bahasa Yunani disebut eirene. Eirene itu setara dengan dalam bahasa Ibrani shalom. Amin. Oleh sebab itu banyak orang Kristen kata shalom dalam PL. Dalam Yunani disebut apa? Kata baru eirene. Coba bilang sampai kanan. Eirene. Apa arti shalom atau eirene? Damai sejahtera. Jadi kalau ada orang namanya damai, dalam bahasa Ibrani namanya shalom. Cewek-cewek namanya selomita. Dalam Yunani PB eirene. Kalau cowok damai. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang disebut damai di sini adalah adanya pemberian anugerah di mana Kristus mengerjakan pendamaian yang sejati di atas kayu salib. Kita ini harusnya dimurkai, saudara. Kita ini harusnya mendapat hukuman. Karena apa? Karena kita tidak berdamai dengan Tuhan. Ketika kita berdosa, hidup kita yang lama, maka kita sesungguhnya berada di bawah penghukuman dan perseteruan dengan Allah. Kita berseteru dengan Allah. Hidup kita membenci Tuhan. Dengan apa? Dengan pelanggaran kita. Maka oleh sebab itu, maka Kristuslah sang pendamai itu. Amin. Amin. Kristus mengerjakan damai itu di atas kayu salib. Dan ketika Kristus katakan, "Tetelestai, selesai," damai sejahtera itu selesai dikerjakan. Amin. Jadi damai yang sejati itu adalah ketika hubungan kita dengan Bapa di surga, ketika hubungan kita dengan Tuhan sudah didamaikan oleh Kristus. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Bapa. Harusnya kita dimurkai. Harusnya kita dihukum dengan kekal. Kita masuk dalam penghukuman yang kekal yang mengerikan. Tapi Kristus menyelesaikannya di atas kayu salib. Dan kita mendapat shalom. Dan kita mendapat eirene dari apa yang dikerjakan oleh Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, lalu bagaimana caranya menjadi orang yang membawa damai? Yang pertama, maka kita harus juga menyatakan shalom damai kepada orang lain. Menyatakan bahwa Kristus telah memberikan, menyelesaikan, mengerjakan pendamaian antara kita dengan Allah. Orang-orang yang di luar Kristus belum menerima pendamaian. Orang-orang yang masih jauh dari Tuhan belum menerima pendamaian. Jadi yang pertama, bagaimana yang disebut dengan orang yang membawa damai? Adalah menyatakan kepada orang lain karya Kristus di kayu salib. Amin. Kita telah menerima pendamaian. Maka tugas kita menyatakan kepada orang belum mengenal Yesus bahwa Kristus telah mengerjakan pendamaian. Orang tua kita, kalau orang tua kita masih jauh dari Tuhan, sampaikan berita Injil. Keluarga kita kalau masih jauh dari Tuhan, sampaikan Injil pendamaian. Kerabat kita, nenek kita, kakek kita, siapapun, sampaikan. Jangan takut. Sebab apa? Mereka membutuhkan pendamaian dari Kristus. Amin. Jadi jangan hanya kita saja.
Jangan hanya cukup kita saja yang telah menerima pendamaian, tapi itu merupakan tugas kita. Katakan samping kanan, tugas lu. Tugas lu. Nyatakan karya Kristus kepada orang yang belum percaya. Tugas kita. Jangan hanya menikmati sendiri. Nyatakan kepada orang tua kita, nyatakan kepada keluarga kita. Karena kita sudah menikmati pendamaian. Amin. Kalau ada orang-orang yang kita tahu dia belum hidup dalam Kristus, berarti dia belum hidup dalam pendamaian. Katakan, sampaikan. Kristus telah mati di atas kayu salib, mengerjakan pendamaian bagimu. Percayalah kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Ia mengaruniakan putranya. Untuk apa? Pendamaian. Jadi kita yang seharusnya dihukum, tetapi mendapat pendamaian. Amin. Bagaimana caranya membawa damai? Sampaikan kabar salib. Sampaikan kabar karya keselamatan. Amin. Injil. Sampaikan kabar Injil. Ya, karena Injil adalah kabar pendamaian bagi semua orang. Orang-orang membutuhkan pendamaian. Mereka membutuhkan keselamatan dari Kristus. Tugas kita menyampaikan. Yang kedua, bagaimana caranya hidup menjadi orang yang membawa damai? Maka kita harus menjadi pendamai di antara saudara-saudara kita yang sedang berseteru, yang sedang bermusuhan, hidup saling membenci. Kalau ada saudara-saudara kita yang hidup saling membenci, maka kita menjadi pendamai bagi mereka. Amin. Bukan malah menjadi kompor meleduk. Lu kenapa? Muka lu kayak jeruk purut. Muka lu kayak apa ya? Pepaya Bangkok. Kenapa lu? Iya, gue benci dia deh. Kenapa sih? Dia sakit di hati gue. Kenapa? Masa dia bilang gue jelek? Masa dia bilang gue jelek dia? Wah, dia lebih jelek lo. Lah, hajar aja, balas aja, balas. Takut amat sih lu? Balas aja. Kompor meleduk. Kompor ngomporin. Bukan malah mendamaikan. Mau amat lu? Ngalah, gengsi dong ngalah. Hajar, gaskeun. Terus waktu dibilang lu jelek gimana? Gua diem aja sih. Bodoh amat. Bodoh banget lu. Kalau gua hajar dia. Kompor meleduk. Bukan pembawa damai, menambah masalah. Anak-anak Tuhan, kalau justru ada di antara orang demikian, kita mendamaikan satu dengan yang lain. Katakan amin. Amin. Bilang samping, lu jadi pendamai. Bukan jadi kompor meleduk. Bukan jadi kompor. Bukan ngompor-ngomporin. Ada masalah, lu ngompor-ngomporin. Iya kan? Iya sih, dia memang itu. Orangnya memang begitu sih. Iya. Gua mau curhat lo. Iya, curhat apa? Tentang siapa? Tentang itu lu. Kenapa emang? Emang ini lu gua isi itu. Gak enak lewat chat. Gak puas. Kita ketemu. Yuk. Kenapa? Dia begitu. Najis deh, Pak. Gua juga benci. Kompor meleduk. Kamu bodoh amat sih. Kalau gua dibilang jelek, gua balas lu lebih jelek. Lu dibilang apa? Masa gua dibilang setan? Kalau gua dibilang setan, lu balasnya setan. Balas dong. Gaskan dong. Kompor. Di sini tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Di sini tidak ada. Tidak ada sedikit. Berarti banyak.
Di sini nggak ada, di sana yang ada. Di sono. Kita harus jadi pendamai. Kita harus menjadi penengah. Gua benci sama dia. Kalau gua ketemu dia, gua tutur di tangga, gua buang muka. Setelah gua buang muka, gua ambil lagi, copot, ditaruh lagi. Waduh, buang muka. Habis buang muka, ambil lagi, pasang lagi. Benci. Males kalau lihat dia. Ya, saudara, kita harus menjadi penamai. Ciri anak Tuhan adalah menengah. Kenapa sih? Kok kamu itu kayak dengan dia itu benci banget deh? Gak cocok sama dia. Mulutnya itu dulu. Ya udah. Kita ini anak Tuhan yang sudah dibentuk ke sini. Sabar. Iya, gimana sabar? Satu kali sih bisa, dua kali sih bisa, tiga kali. Gua balas dia. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan sampai ketiga kali gua akan balas. Sekali-sekali sih dia dekat sama cewek itu, boleh sih ya, sekali. Masa dia ngobrol dengan dia, tahu tuh cowok gua, masa deket-deket, sekali-sekali sih, gua tegur udah sih, jangan awas lu ya deket-deket ya. Dua kali, gua lihat lagi deket-deket duduk lagi bersama ngobrol-ngobrol, gua tegur juga. Yang ketiga kali, cowok putus. Tiga kali, gua balas dia, gua juga deket lagi dengan cowok yang lain. Ya, kalau anak Tuhan itu harus membawa damai. Jangan damai dibawa kemana-mana. Damai itu harus diberikan kepada orang lain, jangan dibawa-bawa doang. Berat kalau damai dibawa kemana. Yang kedua, menjadi penamai bagi orang lain. Kalau ada yang bersiteru, yang sakit hati, kita harus damaikan. Amin. Yang ketiga, yang disebut orang yang membawa damai itu bagaimana? Orang yang membawa damai itu adalah perkataannya penuh firman Tuhan. Kalau perkataan kita dengan firman Tuhan membuat orang sukacita, hati-hati. Perkataan kita ini firman Tuhan harusnya, bukan kebun binatang Ragunan. Amin. Wow. Jadi kalau ada orang yang lagi lemah, dengan firman Tuhan dia dibangkitkan. Semangat lagi, semangat ya. Aduh, gua belum dapat firman nih. Sabar, doa. Ya udahlah. Mungkin orang tua belum ada rezekinya. Ya doakan mereka lah. Ya supaya dapat Tuhan kasih rezeki, nanti kita juga dikirim. Ya sorry nih, aku dapat sedikit aja lah, aku traktir kamu lah, mari mas. Tapi jangan mari mbak ya, mari mbak mahal. Orang lain jadi apa? Suka cita. Kenapa? Karena perkataan kita dengan firman Tuhan, penuh dengan firman Tuhan, orang akan damai hatinya. Bukan malah ada orang yang sedang kemalangan, mampus gitu. Gue benci sama dia. Kenapa dia? Dia udah sakit 3 hari loh. Yes, haleluya. Haleluya deh. Kenapa? Sakit dia hari sakit terus. Wah. Justru kita harus apa? Doakan. Datang, sampaikan firman Tuhan. Semangat. Kau akan disembuhkan sama Tuhan. Amin. Sampaikan. Kalau dia lemah, maka dengan firman Tuhan dia dikuatkan. Yang berduka dihiburkan. Yang sakit disembuhkan oleh firman Tuhan. Amin. Dikuatkan kembali. Yang bokeh dihiburkan oleh Tuhan. Loh, ya,
Firman Tuhan itu penghiburan bagi kita. Nggak ada uang. Tapi karena kita tahu firman Tuhan, kita sabar, kita tahan. Kita dapat menguasai diri. Dan kita sebagai anak Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Akhirnya apa? Dia memiliki damai hatinya. Bukan menambah perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ini ya, perkataan kita ini harus perkataan yang menguatkan orang lain. Jadi kalau kita ketemu orang lain, kita katakan shalom. Hai friend, shalom. Amin. Iya, dia diberkati. Rene. Amin. Haleluya. Bukan malah saya nyet, mana itu nyet? Dia balas lagi. Dasar lu pik. Dasar lu mongki. Tapi kalau perkataan anak Tuhan itu harus menjadi berkat, membawa damai bagi orang lain. Makanya kalau kita masuk ke rumah, kita katakan apa? Shalom. Dibalas orang apa? Iya, masa kita bilang, kalau dia Kristen shalom, masa dibawa ambil sepatu dilempar shalom, shalom. Pernah nggak gitu? Enggak lah, orang dibilang shalom ibu, shalom papa, shalom nakku. Dikasih minum susu, kan enak. Kalau kita ketemu orang bilang salu. Kalau ketemu dengan siapapun kita bilang Rene. Artinya apa? Damai sejahtera turun atasmu. Yahoo. Horas bah. Habis beras makan gabah. Amin. Jadi kalau ketemu dengan orang lain katakan Yahoo. Horas. Menjujua. Menjual-jual sama bahasa Karo. Damai di Hamuna. Amin. Damai untukmu. Itu artinya peace. Senang nggak dengar begitu? Enak loh. Kristus menyertaimu. Enak kan? Enak. Tapi kalau bertemu dengan orang mukanya ada apa ini? Kita pembawa damai. Amin. Silakan. Lu bawa damai. Tapi kalau di dalam satu komunitas, di dalam satu tempat, kita ini membuat masalah, kita bukan pembawa damai, tapi troublemaker, pembuat masalah. Kita pergi yuk, kenapa? Si dia mau datang nih, kabur pergi yuk, pergi. Berarti bukan pembawa damai, pembuat masalah. Jadi kau harus cek. Ya kalau kau sedang kumpul-kumpul atau ada kamu orang sedang kumpul di sini, orang datang, kabur yuk, kenapa? Males jumpa dia. Nah, kenapa? Berarti tidak membawa damai. Kita harus membawa damai. Dimanapun kita berada, orang itu damai duduk dekat dengan kita, ngobrol dengan kita damai, ya, berkomunikasi dengan kita damai, berfellowship dengan kita damai. Itu ciri anak Tuhan. Amin. Bukan pembuat masalah. Bagi kita yang sering-sering buat masalah, bertobat, bawalah damai. Amin. Yang berikutnya, orang yang membawa damai itu gimana sih? Orang yang mendoakan orang lain. Kenapa? Dengan mendoakan orang lain, maka dia hidup dalam damai. Kita kalau didoakan, Roh Kudus menjamah hati kita, ada kedamaian. Mau seberat apapun masalahmu, kalau kamu sudah berdoa dan Roh Kudus jamah hatimu, kamu hidup dalam damai. Bukan berarti masalahmu langsung hilang, bukan berarti masalah utangmu langsung lunas, bukan. Ya. Terus kau bilang, aku sudah berdoa dan Roh Kudus menjamah hatiku, hutangku sudah lunas ya samamu ya. Kok begitu? Iya. Aku udah hidup dalam damai, jadi hutangku sudah lunas ya. Orang bilang enak aja dulu.
orang yang hidup dalam damai, tetap saja masalahnya ada. Tapi sekalipun masalah yang dialami ada, dia hidup dalam damai. Kenapa masalah? Karena masalah itu tidak dapat mengalahkan damai di hatinya. Amin. Berikan amin bagi Tuhan. Begitu. Jadi bukan berarti gak ada masalahmu. Ada masalah, tetap masalah. Siapa sih yang gak punya masalah? Semuanya ada, saudara. Tapi apapun masalah kita, kalau kita, Roh Kudus jamah hati kita, kita berdoa kepada Tuhan, kau hidup dalam damai Tuhan, kau tidak pernah takut. Pak, bagaimana Pak? Aku ini selalu serba ketakutan. Kalau kiriman belum datang aku ketakutan. Uangku nggak ada, aku langsung takut, nggak damai Pak. Bertobat, bertobat. Karena hidupmu bergantung dari uang. Bertobat. Pak, kenapa ya? Aku kalau baru pulang weekend aku ada damai Pak. Itu kan amplop. Berarti damaimu itu damai semu. Tapi setelah itu nggak damai lagi Pak. Lah, harusnya aku nyanyi. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku menyeru. Dari semua kepalsuan dunia. Amin. Mantan vokalis band yang albumnya nggak ada. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita harus hidup dalam damai. Ya. Jangan biarkan damaimu itu diukur dengan hal-hal yang demikian, jangan. Terlalu kecil. Ya. Berjalanlah bersama Tuhan, berdoalah kau hidup dalam damai. Amin. Yang sedang sempro seminar proposal, jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Amin. Kepada siapa? Hanya padamu Tuhan tempatku berseru. Dari semua kepalsuan dunia. Karena sudah nyanyi, sudah turun damai sejahtera. Berarti sudah siap tanggal 8. Kalaupun sudah ditakut-takutin dosen, jangan biarkan damai itu pergi. Amin. Kalaupun rasa-rasanya aduh, gimana ya? Aduh, ini gimana nanti? Aduh Tuhan, jangan biarkan damai itu pergi. Pegang terus damai. Bawa damai kemanapun dia. Berebutlah untuk memegang damai. Damai yang berasal dari Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah takut bahwa Roh Kudus memberikan kedamaian yang sejati. Tetap semangat. Tuhan menolong kita. Kalau Tuhan Yesus ada dalam hati kita, Roh Kudus ada dalam hati kita, firman Tuhan ada dalam hati kita, maka damai itu akan tetap ada. Dan Dia ialah yang akan menguasai kita. Terpuji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Kami mengucap syukur.